Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat berbaik, istighfar berbaik, baca salawat berbaik, semakin salat kita baik, insyaallah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Ini nih dijadikan pelajaran, dijadikan i'tibar, diberikan contoh bahwasanya siapapun menjadi lintah darat, siapapun menjadi rentenir, itu secara otomatis bakal mendapat ganjarannya di dunia. Sebelum mati aja dia sudah disiksa sama Allah. Itulah. Allah juga akan mengharamkan tentang riba. Ini sudah jelas loh, sudah dicatat dalam Al-Quran, riba itu haram. Apalagi ini seorang ustadz, berarti dia tidak mengamalkan ilmu yang dia milikin. Dia hanya ngomong saja kan, tapi dia tidak praktek di lapangan. Kan kasihan, makanya orangnya bengkak nih. Saya mau nasihatin keluarga dia agar nggak usah meres-meresin orang lagi. Jangan menghisap darahnya orang lagi. Gak boleh itu, gak waras dia. Aduh. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf Pak, ya. Saya dengan Doraemon Pak. Boleh saya duduk dulu Pak? Boleh? Silakan. Iya Pak, saya ini Doraemon. Dari mana nih, Pak? Mohon maaf, saya dari Jakarta. Kebetulan saya itu vlogger Pak. Makanya saya bawa kamera ke sini. Sebal. Saya juga kaget kalau ada kamera. Iya, ganggu tidak ini, ganggu tidak. Iya, saya ke situ silaturahmi, saya jauh-jauh datang ke sini. Saya itu sebenarnya murid suka ngaji-ngaji sama Ustadz Subhan. Ustadz Subhan itu ya. Di sini bener rumahnya ya? Bener Pak. Oh ya Pak, udah lama itu kenal sama Pak. Oh udah, ya saya sih pernah sekilas saja ngaji sama dia. Makanya saya sebagai santrinya, saya kesini mau nengok. Konon katanya lagi sakit. Betul Pak. Mohon maaf Pak, siapa? Saya Pak Haji Agus Pak. Oh Pak Haji Agus, apanya Ustadz Subhan? Itu anak saya Pak. Oh anak, oh Pak Haji waras Pak Haji. Waras, sehat. Iya, saya kesini itu kebetulan saya itu jamaah santrinya Ustadz Subhan. Makanya saya ketika dengar Ustadz Subhan sakit itu, saya langsung tergerak hati saya. Saya mau nengok, konon katanya lagi sakit. Emang sakit betul, apa Pak? Itu Pak Haji? Sakit biasa Pak, sakit panas. Oh panas. Sudah lama itu sakitnya ya, Pak Haji? Kurang lebih 1 bulan lah Pak. Oh 1 bulan. Ini mohon maaf apanya Pak Haji Agus? Kalau saya yang diundang yang mau ngobatin Pak. Oh mau ngobatin. Saya, gitu. Oh Anda juga lagi mau ngobatin. Ya. Ada satu lagi di dalam Pak. Oh ada satu lagi ngobatin. Oh guru Andanya ada lagi ngobatin. Apa konon katanya kata guru Anda itu Ustadz Subhan itu? Dia bilangnya sih biasa aja Pak. Kena orang-orang kena guna-guna. Oh kena guna-guna. Soalnya kesantet. Oh kena santet. Soalnya kan barangnya gede tuh. Tiba-tiba. Oh barangnya gede Pak. Tiba-tiba. Barangnya gede. Oh berarti itu kena santet. Iya. Santet. Oh ini Ustadz Subhan. Ustadz Subhan sehat. Ya beginilah keadaannya Pak. Oh ini kenapa ini Mbak? Itu nggak tahu tiba-tiba burungnya tuh membesar, bengkak tuh. Oh burungnya ini bengkak ini? Iya. Iya, sakit. Dia kesakitan. Oh kenapa ini sampai diikat-ikat kayak gini? Ya karena kalau nggak diikat tuh nambah gede dia. Oh kalau nggak diikat nambah gede. Nambah gede. Oh kayak gini ya Pak Haji? Ya, bener. Itu kenapa nggak dibawa ke dokter aja Pak Haji? Pak Haji di sini Pak Haji kita ngobrol. Udah dibawa ke dokter. Iya. Katanya sih penyakitnya sih ya biasa aja. Oh biasa. Nggak sembuh. Oh nggak sembuh. Iya. Ini awalnya gimana gejalanya Mbak sebagai istrinya Ustadz Subhan bisa barang-barang bengkak kayak gini? Saya lagi ngobrol-ngobrol sama suami saya. Tiba-tiba suami saya tuh kesakitan. Oh kesakitan burungnya kecetit atau gimana kecengklak? Saya kira kena semut. Katanya kok ini nambah bengkak merah gede. Oh gitu. Iya. Tapi kencing bisa Ustadz? Ya sedikit Pak. Oh sedikit. Ini dulunya kenapa sih? Kegiatannya selain ngajar apa ini? Ini kan kegiatannya biasa Pak, ngajar ngaji apa gitu. Biasalah ngajar-ngajar
suka keliling ngajar-ngajar ngaji, ngajar. Konon katanya saya dengar-dengar Ustadz Subhan ini selain dia ngajar ngaji, terus dia keliling-keliling dakwah, konon Betul, Pak. katanya suka minjem-minjemin uang rentenir gitu ya Pak Haji. Kata siapa? Kok kata siapa sih? Maksudnya? Dia itu ustadz bukan rentenir. Maksudnya apa Pak? Dia itu ustadz bukan rentenir. Ya kan saya cuma ngomong, kan konon katanya isu-isu di luar gitu loh. Pak, bukan. Dia itu ustadz bukan rentenir. Iya konon kata ini sih saya mau klarifikasi saja. Kan saya sebagai santrinya wajar dong, pengen tahu karena saya sudah lama tidak tahu keadaan dia. Yang suka mengada-ngada. Dia itu ustadz bukan rentenir. Kamu jangan fitnah dia. Enggak fitnah, bener nggak Pak Haji itu rentenir? Enggak Terus benar. konon katanya kalau nggak bayar yang perempuan suka ditumpakin. Enggak benar, Pak. Katanya, Bohong itu. Semuanya, Pak. kok fitnah? Ustadz dibilang rentenir kamu. Lah Pak, saya sih ngomong baik-baik, mohon maaf Pak. Mohon maaf kalau saya salah, saya mohon maaf nih Pak. Ya tadi sama aja menghina guru saya. Menghina gimana? Orang ustadz bilang rentenir. Saya kan dapat informasi dari Informasi dari warga. siapa? Ya tinggal kalau enggak kan enak pada dijawab. Iya enggak. Iya. Enggak usah ngotot-ngotot kayak gitu. Iya. Saya Orang nyatakan, dia ustadz dibilang rentenir. jangan bohong Pak. Saya kesini juga dapat informasi ada seorang perempuan nih Pak. Dia punya hutang 1 juta, nggak bisa bayar, ditumpakin tuh sama dia. Siapa perempuan siapa? Enggak. Ada. Enggak ada. Dia itu Pak Ustadz bukan rentenir. Jangan kayak gitu Pak. Emang faktanya begitu dia Pak Ustadz guru saya. Dia kualat aja tuh Pak. Kualat gimana? Kualat ya Pak. Dia Kamu cepet- itu mengada-ngada. Kok mengada-ngada? Datang ke sini mau ada apa? Mau ngajak ribut apa mau Mengada-ngada. minta guru saya? Mengada-ada gimana? Ya dia dibilang rentenir orang. Ya rentenir? Ustadz. Kamu jangan-jangan ikut rentenir juga? Tidak saya emang. Jangan bohong kamu. Enggak. Coba mana buktinya, Pak? Kamu Buktinya bawa sini. Kalau memang dia rentenir. Lah, Pak, orang sini juga semua sudah tahu, Pak. Dia rentenir, dia suka numpak-numpakin kalau yang nggak bisa bayar. Bohong Makanya itu, Bohong itu Bukan. cuman dia itu Ustadz bukan rentenir. ada aja mengada-ngada Jangan aja. mengada-ngada. Anda jangan nutup-nutupin, saya jotos kamu. Enggak. Saya Dia nggak bukan- takut. Dia bukan rentenir. Saya nggak takut. Nggak takut apa? Hah? Kalau mau jodoh juga nggak takut. Enggak. dulu saya. Nggak usah melotot-melotot kamu. Terus maunya apa? Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini dikeroyok oleh kedua orang yang diundang oleh Pak Haji Agus, ayah dari Ustadz Subhan. Rupanya kedua orang itu tidak suka ketika mendengar Kang Ujang Bustomi mengatakan keburukan-keburukan dari teman seperguruannya, si Ustadz Subhan tersebut. Yang mana, berdasarkan informasi yang Kang Ujang Bustomi dapatkan dari timnya, serta kemudian sudah dikonfirmasi oleh salah seorang saksi, yang dulunya dia pernah berkaitan hutang piutang dengan si Ustadz Subhan, hingga akhirnya dia diperkosa oleh si Ustadz Subhan tersebut. Bahwasanya si Ustadz Subhan yang saat ini sedang sakit itu sepertinya dia mendapatkan karma akibat ulah dan perbuatan dosanya sendiri. Yang mana, pada saat ini si Ustadz Subhan itu dia sedang meriang, diakibatkan burung kemaluannya dengan tiba-tiba membengkak dan membesar dengan sendirinya. Si Ustadz Subhan itu sudah dibawa ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit angkat tangan, karena berdasarkan pemeriksaan CT scan dan juga rongsen, sama sekali tidak ditemukan sesuatu kesalahan, dan bahkan semuanya dinyatakan normal-normal saja. Dan akibat sudah beberapa hari di rumah sakit tidak ada perbedaan, maka keluarga Ustadz Subhan pun akhirnya memutuskan untuk membawanya pulang, dan kemudian melakukan pengobatan alternatif kepada para dukun maupun kepada para tokoh-tokoh spiritual lainnya. Hingga akhirnya, pada hari ini keluarga si Ustadz Subhan itu memanggil guru si Ustadz Subhan tersebut. Sedangkan terkait penyakit Ustadz Subhan tersebut, keluarganya beranggapan, jika si Ustadz Subhan itu sedang terkena serangan santet akibat ada orang yang iri dan tidak suka kepadanya. Akan tetapi, berita yang berkembang di masyarakat sekitarnya berbeda, karena masyarakat itu jelas mengetahui dan sangat meyakini, jika penyakit Ustadz Subhan itu adalah akibat dia mendapatkan karma dari Tuhan, akibat perbuatan-perbuatannya yang sudah melenceng dari norma agama. Yang mana, sebagai seorang ustadz yang seringkali berdakwah serta menunjukkan mana yang halal dan mana yang haram. Nyatanya dalam praktek kesehariannya, si Ustadz Subhan itu justru melanggar dan bahkan justru menjadi pelaku kesesatan.
Ustadz Subhan ini rupanya dia seringkali memberi pinjaman kepada orang lain, namun ternyata dia menerapkan bunga yang cukup tinggi, yakni bunga tersebut adalah sebesar 100%. Dan apabila sang peminjam tidak bisa mengembalikan uang berikut bunganya, maka dia harus rela ditumpaki oleh si Ustadz Subhan tersebut, hingga mereka bisa mengembalikan uangnya itu. Dan akibat perbuatannya yang seperti seorang rentenir tersebut, mungkin Tuhan sudah mulai murka dan juga sudah geram, sehingga kemudian memberikan hukuman kepada si Ustadz Subhan. Sedangkan kedatangan Kang Ujang Bustami ke rumah Subhan ini adalah dengan niat yang baik. Karena beliau bermaksud untuk menjenguk dan melihat kondisi dari si Ustadz Subhan tersebut. Selain itu, Kang Ujang Bustami bermaksud memberi nasihat agar meminta ampunan kepada Tuhan atas dosa yang sudah diperbuatnya selama ini. Selain itu beliau juga berencana akan mendoakan si Ustadz Subhan tersebut, siapa tahu Tuhan masih bisa memberikan kepadanya kesempatan untuk memperbaiki diri, dan syukur-syukur jika nantinya dia akan bisa memberi manfaat kebaikan kepada orang lain. Akan tetapi, rupanya niat baik Kang Ujang Bustami ini justru mendapatkan perlakuan yang buruk dari keluarga si Ustadz Subhan tersebut. Bahkan Pak Haji Agus yang merupakan ayah si Ustadz Subhan ini juga sama jahatnya dengan anak lelakinya itu. Karena ternyata dia juga ikut-ikutan menjadi rentenir, dan bahkan kemudian juga memaksakan kehendaknya kepada para wanita yang meminjam uang kepadanya dan juga kepada anaknya. Pertarungan dengan Pak Haji Agus ini untuk sementara terpaksa Kang Ujang Bustami hentikan, karena Kang Ujang Bustami yang bertarung terus-terusan itu, beliau sudah mulai merasakan kelelahan. Dan setelah cukup mengisi energi kembali, Kang Ujang Bustami pun kembali memasuki rumah Pak Haji Agus tersebut. Rupanya, Pak Haji Agus sudah siap menanti kehadiran Kang Ujang Bustami. Dan pada kali ini, Pak Haji Agus itu dia didampingi dan ditemani oleh orang-orang yang diundangnya itu, yang diketuai oleh sang guru dukun sakti yang bernama Uyut Banaspati. Oh ini yang lagi ngobati Ustadz? Ya itu anak saya. Ya si Ustadz lagi diobatin sama Anda? Diobatin sama Kenapa dia Uyut? Iya kena santet. Oh kena santet. Iya. Siapa yang nyantet dia Uyut? Nggak tahu. Orangnya ada di sekitar Oh tetangga sini. Di sekitar sini. Kenapa bisa nyantet sama Ustadz Subhan? nggak tahu itu. Karena mungkin dia iri. Iri kenapa? Suka ngajar ngaji. Oh karena Ustadz itu suka ngajar ngaji, banyak orang yang benci sama dia. Jadi disantet, barangnya bengkak. Iya. Serius? Iya. Anda jangan bikin cerita aneh loh. Saya nggak bikin cerita aneh. Itu kebenaran. Itu benar. cerita bohong loh. Kamu yang nggak bohong. Lah? Kamu yang bohong. Saya nih Pak, saya dapat informasi dari warga-warga sekitar Pak. Bahkan saya ngobrol sama korbannya si Ustadz Pak. Hoak itu hoak. Dia kurang ajar Pak. Kamu jangan bikin rese di sini. Jangan Dia bikin fitnah, itu rentenir, Ustaz. dia raja kejam Pak. Nggak bisa. Bahkan ada perempuan yang pinjam 1 juta, nggak bisa bayar ditumpak. Itu fitnah. Banyak yang kayak gitu. Ada buktinya nggak? Dia kualat tuh Pak. Kalau ada bukti silakan. Ada Pak, makanya Mana? saya datang ke Bawa sini ke sini itu buktinya. saya itu bawa bukti. Saya nggak Anda nggak jangan percaya ngomong-ngomong dia kena santet, dia kualat dengan ulah sendiri. Enggak, itu bohong. Kamu yang Anda bikin jangan rese. belain rentenir. Saya nggak Dia belain Ustadz rentenir. kalau rentenir berarti dia bukan Ustadz, dia oknum, Itu dia kurang ajar. Ustadz beneran. Dia setan. Setan. Dia Kamu siluman. setan botak kamu. Kenapa saya setan botak? Kamu Dia yang yang bikin rentenir. rese di sini. Kamu gurunya kamu yang ngobatin. Iya. Kamu manggil dia sini. Iya, manggil Ini yang dia. bikin rese di sini, Pak. Enggak, dia mengobatin. Dia yang bikin rese di sini. Kamu yang bikin rese ke sini. Datang-datang mau bikin rese dengan Saya bikin rese, Uyut. Apa rese apa? Kamu ngelindungin rentenir. Uyut mau nyapa sekarang, Uyut? Oh, boleh kalau kamu mau nantang, kamu pengen mati di sini oleh lawan saya. Oh gitu, Uyut. Iya. Serius. Iya, Berarti oke. kamu ngelindungin rentenir nih, Uyut. Saya nggak melindungi. Itu benar-benar itu. Membela rentenir nih. Enggak. Itu benar-benar Ustadz itu. Saya balikin kamu yang bengkak burungnya, Uyut. Boleh saya.
macem-macem. Kau pengen mati, Ya kamu yang bakal mati, Uyut. kau mati buat langkahi mayat saya. Kau bikin disros, bikin onar di sini. Rasakan. Saya maunya kamu tinggalin karena dia kurang ajar. Dia kena Kurang ajar apa kamu? Ya dia ustadz, dia rentenir nyenggorokin orang. Dia semua fitnah. Saya nggak fitnah Pak, banyak. Saya kayak sini perempuan juga. Boleh bawa sini. Apa kamu? Hah? Edan aja kamu. Saya datang ke sini, saya pengen cuma menasihatin ini keluarga ini. Stop, nggak usah jadi rentenir. Ya ampun. Stop, nggak usah Ya ampun. ngorok-gorokin orang. Kasihan Pak, dia ustadz, dia kena Saya minta maaf. tulahnya sendiri dia. Hah? Saya karena Orang rentenir kayak gitu, saya cuma ingin belum mati aja dia udah disiksa tuh. melindungi Melindungi apa? Ustadz saja. Melindungi gimana? Makanya kamu nggak usah bikin yang aneh-aneh, ngomong disandet apa? Setelah melalui pertarungan yang sangat melelahkan, pada akhirnya si Uyut Banaspati ini berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi mencari keberadaan kedua anak buah si Uyut Banaspati. Tak mau berbasa-basi, Kang Ujang Bustomi langsung saja menyerang kedua lelaki itu, karena sebelumnya mereka sudah berusaha membantu gurunya menyerang Kang Ujang Bustomi secara sembunyi-sembunyi. Dan pertarungan mereka kali ini tak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian kedua teman seperguruan si Ustadz Subhan itu, mereka berhasil Kang Ujang Bustomi buat tumbang dan kini hanya bisa diam terlentang. Kang Ujang Bustomi pun kemudian membuang ilmu-ilmu hitamnya,
serta kemudian berpesan agar keduanya bertaubat dan insaf, dan jangan lagi mengulangi perbuatan yang sama kembali. Karena keduanya sudah bersedia bertaubat, maka Kang Ujang Bustomi melepaskannya dan membiarkan mereka pergi dari rumah si Ustadz Subhan ini. Kang Ujang Bustomi kemudian kembali melanjutkan menghajar Pak Haji Agus, karena Kang Ujang Bustomi meyakini, jika wanita yang diakuinya sebagai istri ketiga itu, pasti dia bukanlah istrinya, melainkan dia adalah merupakan salah satu orang yang sedang terlilit hutang kepada Pak Haji Agus tersebut. Merasa dituduh oleh Kang Ujang Bustomi, lelaki parubaya itu tidak bisa terima, sehingga dengan segenap tenaga dia berusaha mengalahkan Kang Ujang Bustomi. Namun kenyataan berkata lain, karena yang kini berhasil dikalahkan adalah Pak Haji Agus itu sendiri. Semoga Tuhan akan memudahkan setiap langkah perjuangan Kang Ujang Bustomi ini, dalam rangka usahanya menasehati Pak Haji Agus dan anaknya yang bernama Ustadz Subhan itu, bahwasanya hukum Tuhan itu sangatlah menakutkan. Jika di dunia saja hukum karma itu berlaku seperti itu, maka di akhirat hukumannya pastilah akan lebih berat. Dan dari kisah nyata Ustadz Subhan ini juga memberikan sebuah pengajaran, hendaknya manusia itu menerapkan jangan hanya bisa mengingatkan orang lain, sementara dirinya sendiri justru lupa untuk mengamalkan ilmu yang dia berikan, sebagaimana sebuah pepatah Jawa, ojo mung iso ngomongi, tampo iso anggelakoni. Mengkurap kamu? Iya, Pak. Jujur sama saya, kamu bukan istrinya kan? Iya, Pak. Tuh kan? Pak, Oh, sama dia. oh kelilit hutang sama dia. Pak, saya nggak bisa bayarnya. Berapa Pak. hutangnya kamu? Hutangnya 1 juta lebih, Pak. Oh, 1 juta lebih. Iya. Terus kamu diancam di sini. Iya, Terus kamu sudah nikah belum kan? belum, Bapak. Ya salam. Terus kalau kamu hamil nanti gimana? Saya nggak tahu, Bapak. Ya makanya saya kan datang ke sini. Saya baik-baik, kasihan sama kamu. Saya hujan duka. Nanti saya yang bayarin kamu hutangnya. Muntahin dulu ilmu setan-setannya. Keluarin. Terus muntahin. Loh, sempak-sempaknya kutang-kutang. Loh, sempak-sempaknya kutang-kutangnya kamu. Baca istighfar kamu. Duduk dulu di sini kamu. Diam. Saya akan selesaiin. Sabar ya, Kang. Ya, pasti sembuh, Pak. Sabar, Kang. Ah, Apa-apaan, Kang? kamu itu bukan istrinya kan? Saya istrinya. Jangan bohong. Saya istrinya. Tanya aja sama suami saya. Dia kesakitan kayak gini, apa nggak kasihan, Kang? Lah, ya kamu itu lagi gila. Tahu gila? Saya nggak gila, saya Jujur sadar. sama saya, kamu istrinya apa bukan? Saya istrinya. Oh, istrinya. Terus dia bener kan rentenir? Bukan, dia itu Pak Ustadz. Dia tuh, suami saya itu soleh, rajin sholat, suka sedekah sama orang-orang di sekitar sini, di kampung ini. Sedekah apa? Sedekah burung, sedekah burung. Sedekah suka ngasih orang-orang duit kalau lagi Kamu susah. jangan nutupin, biar ini masalahnya selesai. Biar clear, kasihan itu daripada kamu bengkak kayak gitu. Ya ini saya kasihan karena saya ini mau ngobatin suami saya. Ya itu kamu dukun, kamu jangan ditumpakin. Itu perempuan juga itu ngakunya istrinya. Bapak kamu ternyata dia yang punya hutang 1 juta, nggak bisa bayar, terus ini ditumpakin. Bohong itu. Bohong-bohong apa? Jahat kamu. Tahu jahat kamu. Jangan Saya bohong. nggak jahat, Saya suami panggil saya nih baik. perempuannya. Sini kamu. Awas aja kamu, dia ngaku sendiri. Duduk kamu di sini. Diam. Kamu bukan di sini, kamu punya hutang 1 juta kan? Iya, Pak. Tuh, Bohong kamu. jahat kamu. Kamu jangan nutupi, saya gampang kamu. Saya nggak nutupi, memang suami saya soleh. Mertua saya juga baik-baik. Itu aja Gus, dia punya utang 1 juta nggak bayar, di sini ditumpakin. Kualat tuh. Dan aja kamu. Kamu jangan nutupin suami kayak gitu. Saya nggak mau nutupin. Kamu jangan ikut-ikutan, kamu mau kayak gini juga susunya saya dibikin kamu. Parah kamu. Kenapa berani-berani fitnah suami saya? Berani memfitnah, ini juga ini sudah korbannya ngaku ya Neng. Kamu punya utang kan? Iya. Sama itu Haji Agus. Terus kamu di sini dipaksa ditumpakin. Tuh kamu natupin, berarti kamu sama-sama iblis, kamu setan. Saya Diam bukan kamu, iblis, nggak saya usah, manusia. nggak usah ngeyel kamu. Nanti saya jotos kamu. Mampu tidak kamu? Berani juta saya. Nggak usah kamu, diam kamu, nggak usah ngeyel. Kepret sama saya kamu. Berapa kali dia numpakin kamu?
Sering, Pak. Sering jahat berarti kamu. Saya ambil burungnya nih. Aduh, jangan. Jangan Kamu Pak yang Ji. jahat. Kamu yang jahat. Iya, iya, saya salah, saya salah. Mau keluar kamu? Muntahin semua mulut setannya. Keluarin. Muntahin. Muntahin semua mulut setannya. Keluarin. Muntahin. Minta maaf kamu sama dia. Duduk sini. Sini kamu. Minta maaf kamu sama dia. Minta maaf. Mimin, maafin saya ya. Saya udah berbuat jahat kepada kamu. Udah telah menodai. Sini kamu yang bayar. Aduh. Bayar sini Nggak kamu. uang, nggak punya uang. Gak punya uang, gak punya uang. Nggak Gaplok punya kamu. duit, saya udah habis duitnya. Diam kamu sini. Tunggu di luar. Ada rampasan orang gendut. Tunggu di sana. Mau diapain sama saya, Kang? Diam kamu. Mau saya ambil burungnya. Pasti sembuh, Kang, sabar. Kuat. Bacain surat Al-Ikhlas tuh. Bacain surat Al-Ikhlas. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tenek.